Kemerosotan merek Kodak, yaitu merek peralatan dan perlengkapan fotografi, mengajar kita tentang pentingnya hidup secara selaras atau align. Di suatu masa, Kodak tidak menyelaraskan dirinya dengan perkembangan zaman. Sebagai akibat, kalau semula Kodak menguasai pasar fotografi di seluruh dunia, maka pada tahun 2012 hampir saja ia jatuh bangkrut. Hal yang sama dapat kita alami. Bila kita tidak menyelaraskan hidup kita dengan kehendak Tuhan, maka kita akan mengalami kemerosotan rohani. Sebaliknya, bila kita selalu mengingat kasih Tuhan, sehingga kita balik mengasihi Dia dengan segenap jiwa kita dan menyelaraskan keinginan kita dan kehendak-Nya, maka hidup kita akan dipulihkan dan kita akan mengalami sukacita yang sejati. Selamat datang di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Mari kita saling memperhatikan dan membangun iman saudara seiman kita. Kesan atau kelompok saling memperhatikan adalah sarana di mana kita dapat melakukan hal tersebut. Bila Anda belum terlibat di dalamnya, segera hubungi nomor yang tertera di layar agar pengurus kesan dapat membantu Anda. Memelihara hubungan yang erat dengan Tuhan akan memampukan kita untuk lebih mengerti akan kehendak-Nya. Ikuti terus pertemuan Doa Oasis yang diadakan setiap hari Rabu pukul 10 pagi secara onsite di Jalan Pasir Koja 58 dan juga pertemuan doa kontemplatif setiap hari Kamis melalui kanal YouTube Doa Fajar Pengharapan yang dapat Anda ikuti di sepanjang hari. Ruang doa personal retreat disediakan bagi Anda yang memerlukan tempat khusus untuk berdoa secara pribadi. Ruang doa personal retreat tersebut berada di satelit Pasir Koja dan di satelit Bandung Utara, yang dapat Anda gunakan sesuai dengan jadwal hari dan waktu yang tertera di layar. Untuk menggunakannya, Anda perlu mendaftar terlebih dahulu melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0811 841 765. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah! Bagi saudara yang adalah penggemar fotografi atau saudara yang di sekitar tahun 1990-an pernah diambil fotonya, pasti saudara pernah mendengar merek Kodak. Bagaimana tidak? Di masa itu perusahaan Kodak menguasai 90% pasar film untuk fotografi dan 85% pasar kamera di Amerika Serikat. Bahkan di seluruh dunia, sekitar 2/3 pengguna film untuk fotografi menggunakan produk Kodak. Sedemikian populernya merek Kodak sehingga orang menyebut kamera merek apa saja sebagai Kodak. Seperti saudara ketahui, ada merek-merek tertentu yang digunakan orang untuk menyebut nama barang. Sebagai contoh, banyak orang yang menyebut pena penanda tulisan sebagai Stabilo. Padahal sesungguhnya Stabilo adalah merek dagang. Dan di samping Stabilo masih banyak pena penanda tulisan dengan merek yang lain. Contoh yang lain, banyak orang menyebut popok sekali pakai yang digunakan untuk bayi sebagai Pampers. Padahal Pampers adalah merek dagang. Demikian pula halnya dengan Kodak. Di masa lalu orang menyebut alat untuk mengambil foto atau kamera sebagai Kodak. Sehingga tak jarang orang berkata kepada temannya yang akan pergi bersama dengan dirinya, jangan lupa membawa Kodak. Yang ia maksudkan adalah jangan lupa membawa kamera. Artinya kamera itu bermerek apa saja tetap ia disebut sebagai Kodak. Memang di masa itu Kodak dikenal sebagai perusahaan yang inovatif. Di awal tahun 1900-an ketika orang masih menggunakan kamera yang berukuran sangat besar dan yang cara penggunaannya sangat ribet, Kodak sudah memproduksi kamera yang portable dan yang penggunaannya sangat praktis. Sehingga di masa itu tagline dari iklan Kodak adalah "You press the button, we do the rest." Anda cukup menekan tombolnya dan kami akan mengerjakan sisanya. Artinya Kodak akan menyelesaikannya sampai foto itu tercetak.
Yang menarik pada tahun 1975, salah seorang insinyur yang bekerja pada Kodak yaitu Stephen Sesson menemukan ide tentang kamera digital. Sementara orang lain yaitu para pesaing Kodak seperti Fujifilm belum memikirkan hal itu, Stephen Sesson sudah membuat prototipe atau contoh dari kamera digital. Namun apa tanggapan para pemimpin perusahaan Kodak terhadap penemuan Stephen Sesson yang revolusioner itu? Mereka memutuskan bahwa Kodak tidak akan memproduksi kamera digital. Mengapa? Alasan mereka adalah karena kamera digital tidak selaras dengan ekosistem dan identitas dari Kodak, yaitu produsen kamera dengan menggunakan film. Sedangkan di masa itu 70% pendapatan dari Kodak adalah dari penjualan film untuk fotografi. Mereka beranggapan dengan memproduksi kamera digital berarti Kodak akan menutup sumber keuntungan perusahaan. Dengan kata lain, sebenarnya di masa itu Kodak telah menguasai teknologi digital. Namun kebijakan pimpinan Kodak tidak selaras dengan kemajuan zaman. Alhasil seiring dengan perkembangan teknologi, maka kamera digital pun mulai bertambah populer. Dan popularitas penggunaan film pada kamera semakin merosot. Para pesaing Kodak dengan cepat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman itu. Sementara Kodak hidup di dalam masa lampau. Alhasil pada tahun 2012 perusahaan Kodak hampir saja jatuh bangkrut. Memang sampai saat ini perusahaan Kodak masih tetap ada dan telah ikut memproduksi kamera digital. Namun generasi muda, apalagi anak remaja atau generasi Z, hampir tidak lagi mengenal nama Kodak. Pelajaran apakah yang dapat ditarik dari pengalaman Kodak ini? Kodak gagal mengikuti perkembangan zaman. Mereka gagal bukan karena tidak memiliki pengetahuan tentang kamera digital. Bahkan sesungguhnya mereka telah menguasai pengetahuan itu lebih dahulu daripada para pesaingnya. Namun mereka mengalami kegagalan karena kebijakan pemimpin perusahaan Kodak di masa itu tidak selaras atau not aligned dengan perkembangan teknologi masa depan. Pengalaman yang telah dilalui oleh Kodak ini harus menjadi pelajaran bagi kita semua. Bukan hanya menjadi pelajaran dalam dunia usaha atau dalam pekerjaan saja, namun juga dalam hal kehidupan rohani. Harus menjadi pelajaran yang sama sekali tidak boleh diabaikan. Sebab sesungguhnya banyak orang yang hidup seperti Kodak. Mereka mengetahui tentang siapakah Tuhan itu karena mereka sering mendengar khotbah tentang Tuhan di gereja. Bahkan bisa jadi secara pengetahuan mereka percaya tentang adanya Tuhan. Namun mereka hidup dengan keinginan yang tidak selaras atau not aligned dengan kehendak dan rencana Tuhan. Hal ini dengan mudah kita lihat di pelbagai wilayah yang dianggap sebagai daerah di mana terdapat banyak orang Kristen. Justru di daerah-daerah seperti itu ternyata peredaran narkoba, minuman keras, tingkat korupsi, dan persoalan dalam rumah tangga tidak berbeda dengan keadaan di daerah-daerah yang lain. Apakah arti dari realitas ini? Ini artinya, yaitu antara pengetahuan tentang Tuhan pada diri orang Kristen dan perilaku kehidupan mereka tidak sinkron, tidak sejalan, tidak align. Tentu pola kehidupan yang seperti itu bukan merupakan kesaksian yang baik di antara masyarakat. Itulah kehidupan yang diistilahkan oleh Tuhan Yesus seperti garam yang kehilangan keasinannya. Di sisi yang lain, kehidupan yang tidak memuliakan Tuhan tersebut membuat keotentikan atau kesejatian dari iman orang-orang tersebut perlu dipertanyakan. Itulah sebabnya penting bagi kita untuk mengingat jawaban yang Tuhan Yesus sampaikan kepada orang Farisi yang juga adalah seorang ahli Taurat yang coba mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus, yaitu yang antara lain dicatat di dalam Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40. Ayat-ayat yang minggu lalu telah kita baca dan hari ini akan kita teruskan penelaannya. Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam,
Berkumpullah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, perintah manakah yang terutama dalam Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Di ayat 37 yang telah kita baca tadi, Tuhan Yesus mengutip perintah Allah di dalam Ulangan pasal 6 ayat 5, yaitu bahwa orang haruslah mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budinya. Yang pertama dengan segenap hati, yang kedua dengan segenap jiwa, dan yang ketiga yaitu dengan segenap akal budi. Sesungguhnya hati, jiwa, dan akal budi ini saling berkaitan satu sama lain. Namun kita perlu menelaahnya satu persatu. Minggu yang lalu kita telah membahas bagian yang pertama, yaitu mengasihi Allah dengan segenap hati. Kita melihat bahwa mengasihi Allah dengan segenap hati artinya adalah menempatkan Tuhan sebagai pribadi yang paling utama, paling penting, atau paling berharga dalam hidup kita. Hari ini kita teruskan pembahasan kita dengan menelaah bagian yang kedua, yaitu mengasihi Allah dengan segenap jiwa. Tentu pertanyaannya adalah, apakah jiwa itu? Kata jiwa atau dalam bahasa Inggris yaitu soul berkali-kali disebut di dalam kitab perjanjian lama maupun perjanjian baru. Dalam kitab perjanjian lama yaitu yang ditulis dalam bahasa Ibrani, jiwa disebut nefes. Sedangkan dalam kitab perjanjian baru, yaitu yang ditulis dalam bahasa Yunani, kata itu disebut sebagai psike. Dari pelbagai ayat yang terdapat dalam Alkitab, dapat disimpulkan bahwa jiwa manusia adalah keseluruhan diri dari manusia itu. Hal tersebut antara lain dapat kita lihat di dalam Kejadian pasal 2 ayat 7. Di situ ditulis bahwa Allah membentuk manusia dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Lalu ditulis, demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Kata yang diterjemahkan menjadi makhluk di sini dalam bahasa Ibrani adalah nefes, yang secara harafiah artinya adalah jiwa. Dengan kata lain, di ayat 7 ini manusia yang hidup disebut sebagai jiwa yang hidup atau nefes yang hidup, a living soul. Berarti kata jiwa menggambarkan keseluruhan diri manusia. Lebih jauh, dalam Alkitab juga diutarakan bahwa jiwa adalah tempat bersemayamnya keinginan, perasaan, dan pikiran manusia. Sebagai contoh, adalah Mazmur pasal 42 ayat 2. Di ayat tersebut diutarakan tentang kerinduan akan Allah dalam kalimat, demikianlah jiwaku merindukan engkau ya Allah. Kerinduan adalah keinginan yang menyatu dengan perasaan. Sedangkan di dalam Mazmur pasal 139 ayat 14 disebut mengenai kesadaran Daud akan karya Allah tentang keberadaan dirinya. Yaitu dalam kalimat, betapa ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Kesadaran seperti ini tidak terlepas dari pikiran yang ada di dalam diri Daud. Seperti yang saudara lihat. Di dalam kedua ayat itu kita dapat melihat kaitan antara jiwa dengan keinginan, perasaan, dan kehendak manusia. Kaitan seperti ini juga diutarakan di dalam banyak ayat yang lain. Baik dalam kitab perjanjian lama maupun perjanjian baru. Sedangkan di saat yang sama, jiwa juga digunakan untuk menggambarkan keseluruhan diri dari manusia. Berarti keseluruhan diri manusia merupakan tempat bersemayamnya keinginan atau kehendak, perasaan atau emosi, dan pikiran atau intelek dari manusia. Dari situ dapat disimpulkan
Pemakna dari mengasihi Allah dengan segenap jiwa. Yaitu seperti yang Tuhan Yesus utarakan di dalam Matius pasal 22 ayat 37 tadi. Artinya adalah mengasihi Tuhan dengan seluruh keberadaan kita. Yaitu dengan seluruh perasaan, keinginan maupun pikiran kita. Hari ini kita akan memfokuskan perhatian kita kepada makna dari mengasihi Tuhan dengan segenap keinginan atau kehendak kita. Seperti yang telah saya bahas dalam khotbah pada minggu yang lalu. Berdasarkan 1 Yohanes pasal 4 ayat 10 dan 19, kita dapat menarik pelajaran. Apabila kita mengasihi Allah, hal itu adalah karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Berarti semakin kita menyadari besarnya kasih Allah kepada kita, maka kita akan semakin mengasihi Dia dengan segenap jiwa kita. Yaitu antara lain dengan menyelaraskan keinginan kita dengan kehendak Tuhan. Menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan ini adalah penting. Sebab yang pertama, itulah wujud dari kasih kita kepada Tuhan. Saya ulangi, menyelaraskan kehendak dalam diri kita agar sesuai, sinkron atau selaras dengan kehendak Tuhan adalah penting. Sebab itulah wujud dari kasih kita kepada Tuhan. Memang untuk mengetahui apakah seseorang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan atau tidak, janganlah dilihat dari kata-kata yang ia ucapkan, namun dari tindakannya. Karena bisa saja seseorang berkata, tak usah diragukan, saya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Walaupun dalam realitas yang sebenarnya bisa jadi ia tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Bukankah dalam bahasa Indonesia terdapat pepatah yang berbunyi, memang lidah tak bertulang, lain di bibir, lain di hati. Artinya tak jarang antara yang diucapkan seseorang dengan keadaan yang sesungguhnya tidaklah seiring. Bahwasanya kasih tidaklah cukup ditunjukkan hanya dalam bentuk kata-kata ini terbukti dalam penelitian yang dilakukan oleh Dr. John Gottman, seorang profesor pada bidang psikologi di University of Washington bersama istrinya Julie Gottman yang juga adalah seorang doktor dalam bidang psikologi klinis. Dalam penelitian yang mereka lakukan didapati bahwa keutuhan suatu rumah tangga akan terjaga bila kasih diungkapkan dalam bentuk tindakan-tindakan kecil yang menunjukkan perhatian dari sang suami terhadap istrinya ataupun yang sebaliknya. Di dalam penelitian yang mereka lakukan selama 20 tahun itu, John Gottman dan istrinya telah melakukan wawancara kepada 3.000 pasangan suami istri. Dalam suatu acara podcast mereka mengutarakan kesimpulan dari penelitian itu kepada Esther Perel, seorang konselor rumah tangga yang sangat terkenal. Mereka berkata bahwa yang paling utama yang dilakukan oleh suami istri yang mampu menjaga rumah tangga mereka adalah menunjukkan perhatian kepada pasangan hidupnya. Bahkan perhatian untuk hal-hal yang nampaknya sederhana pun akan berdampak sangat besar. Sebagai contoh, suami istri yang baru saja bertengkar. Bila salah seorang di antara mereka, entah sang suami atau sang istri, bertanya kepada pasangan hidupnya, kamu mau dibuatkan secangkir kopi? Maka perselisihan di antara mereka tadi akan langsung mereda. Sebab pertanyaan sederhana yang mengungkapkan kesediaan untuk memenuhi keinginan dari sang suami atau sang istri itu akan membuat pihak yang ditanya merasa bahwa dirinya diperhatikan dan dicintai oleh pasangan hidupnya. Dengan kata lain, wujud dari kasih adalah perhatian terhadap keinginan dari orang yang dikasih dan menyesuaikan diri dengan keinginan atau kehendak tersebut. Itulah sebabnya di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 Yesus berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku." Artinya, bila kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka kita akan melakukan kehendak-Nya. Dengan kata lain, kita akan menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak-Nya. Itulah salah satu wujud dari mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita. Selanjutnya yang kedua, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa lewat menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan adalah sangat penting. Sebab
sikap itu akan memulihkan hidup kita. Saya ulangi, menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan adalah sangat penting. Sebab itu akan memulihkan hidup kita. Tentang hal ini kita perlu memahami bahwasanya salah satu wujud dari menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Allah adalah dengan menaati tuntunannya. Sebab Tuhan mengungkapkan kehendaknya melalui firman-Nya yang menuntun hidup kita. Tuntunan yang ia berikan seperti seorang gembala yang menuntun kawanan dombanya. Sebagaimana seorang gembala yang menuntun domba-dombanya bukan tanpa tujuan atau asal jalan. Demikianlah Tuhan menuntun kita dengan maksud, yaitu yang sesuai dengan kehendak-Nya. Kehendak Tuhan yang selalu baik. Oleh sebab itu, menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Allah adalah sama dengan menyerahkan diri kita kepada tuntunan Tuhan. Tentang hal itu, di dalam Mazmur pasal 23 ayat 2 sampai 3 ditulis seperti berikut. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar demi namanya. Perlu diingat, bahwa di dalam Mazmur pasal 23 ayat 1, pemazmur menempatkan Tuhan sebagai gembalanya. Kemudian di ayat 3 ia berkata, bahwa Tuhan sebagai sang gembala menyegarkan jiwanya. Yaitu dengan membimbing dia ke air yang tenang dan menuntun dirinya di jalan yang benar. Dengan menyerahkan diri pada tuntunan Tuhan yang kehendaknya selalu baik dan benar itu, maka pemazmur akan mengalami kesegaran dalam jiwanya. Kata menyegarkan di ayat ini artinya adalah memulihkan kebugaran. Dari keadaan yang letih lesu, dipulihkan menjadi segar kembali. Itu sebabnya di dalam English Standard Version Bible, kalimat di ayat 3 yaitu, ia menyegarkan jiwaku tadi diterjemahkan sebagai he restores my soul. Ia memulihkan jiwaku. Hal itulah yang dialami oleh orang yang memasrahkan kehendaknya kepada Tuhan dan menyelaraskan kehendak dirinya dengan kehendak Tuhan. Jiwanya yang letih lesu dipulihkan dan disegarkan. Apabila seperti yang telah saya utarakan di bagian awal dari khotbah ini, bahwa makna dari kata jiwa adalah keseluruhan hidup dari seorang manusia, maka pemulihan jiwa yang diutarakan oleh pemazmur di ayat 3 tadi artinya adalah pemulihan kehidupan kita. Pemulihan hidup yang kita alami karena kita menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Pemulihan kesegaran jiwa dan kehidupan ini sangatlah diperlukan. Sebab tidak sedikit orang yang jiwanya dalam keadaan letih lesu. Mereka mengalami kelelahan jiwa bukan sekadar dikarenakan oleh banyaknya persoalan dan kesulitan hidup yang mereka alami. Tetapi juga karena tumpukan kesibukan yang mereka hadapi. Kondisi ini mengakibatkan di dalam bahasa Jepang terdapat istilah karoshi. Yang artinya adalah bekerja secara berkelebihan sehingga menyebabkan kematian. Seperti yang pernah dimuat di dalam surat kabar Tempo. Budaya kerja di Jepang yang menekankan produktivitas secara berkelebihan mengakibatkan munculnya fenomena karoshi di antara banyak pekerja di sana. Dilaporkan bahwa di Jepang setiap tahun tidak kurang dari 10.000 orang yang mengalami karoshi. Mereka yang mengalami karoshi ini meninggal dunia bukan sekadar karena persoalan kesehatan jasmani seperti gagal jantung atau stroke, tetapi juga karena tertekan jiwanya. Bahkan tidak sedikit yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Tentu solusi terhadap kondisi ini bukan sekadar dengan mengurangi beban pekerjaan. Sebab tidak sedikit orang yang jiwanya tertekan justru karena mereka kehilangan pekerjaan. Berarti kelebihan kerja ataupun tidak bekerja juga dapat mendatangkan kelelahan dalam jiwa. Jadi bagaimana jalan keluar dari kondisi ini? Di dalam Mazmur pasal 23 ayat 2-3 tadi diutarakan bahwa kesegaran dalam jiwa akan kita peroleh bila kita menyadari bahwa kita tidak berjalan seorang diri, tetapi Tuhan menyertai kita seperti gembala yang menuntun kawanan dombanya. Tuntunan yang kita taati dengan menyelaraskan kehendak kita dengan kehendaknya. Hal tersebut akan memulihkan hidup kita. Sekarang yang ketiga,
Mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa lewat menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan adalah penting. Sebab sikap itu akan mengantar kita kepada sukacita yang sejati. Saya ulangi, yang ketiga, menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan adalah sangat penting. Sebab hal itu akan mengantar kita kepada sukacita yang sejati. Tentu sukacita yang sejati ini tidak terlepas dari jiwa atau hidup yang dipulihkan. Sebab apabila jiwa seseorang dalam keadaan tertekan, akan sulit bagi orang tersebut untuk merasakan sukacita. Sebaliknya yang ia alami adalah perasaan kelabu yang bersifat terus-menerus. Itulah sebabnya banyak orang yang sangat mendambakan kehidupan yang teduh, bugar, dan penuh kegembiraan. Hal tersebut terlihat melalui larisnya buku The Blue Zones yang ditulis oleh Dan Buettner, seorang penjelajah dan jurnalis majalah National Geographic. 15 tahun yang lampau ia mencoba mencari wilayah manakah di dunia ini yang penduduknya rata-rata mencapai usia lebih dari 100 tahun. Ia dapati ternyata terdapat 5 wilayah di dunia yang penduduknya seperti itu. Di antaranya yaitu Okinawa di Jepang dan Loma Linda di California. Kemudian ia mencari tahu apakah yang menyebabkan penduduk di 5 wilayah tadi berusia panjang dan hidup dengan fisik yang bugar. Ia menemukan adanya 9 faktor yang menjadi penyebab. Faktor-faktor tersebut kemudian ia tulis dalam bukunya yang berjudul The Blue Zone, Lessons for Living Longer. Segera buku tersebut menjadi bestseller dan dibeli serta dibaca oleh jutaan orang. Hal itu menunjukkan betapa orang sangat mendambakan kehidupan yang bugar dan penuh dengan kegembiraan. Pertanyaannya adalah, apakah untuk mengalami kehidupan yang bugar seperti itu, maka saudara harus pindah ke Okinawa di Jepang, atau Sardinia di Italia, atau Loma Linda di California? Tentu saja tidak. Sebab kalaupun orang tinggal di tempat-tempat tersebut dan berusia panjang serta memiliki tubuh yang bugar, belum tentu dengan sendirinya ia akan mengalami hidup yang limpah dengan sukacita yang sejati. Sebab sukacita yang sesungguhnya hanyalah akan dialami apabila orang hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Dengan kata lain, dimanapun saudara berada, selama saudara hidup mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, yaitu karena menyadari bahwa Tuhan telah mengasihi saudara, maka hati saudara akan berlimpah dengan sukacita. Hal itu Tuhan Yesus utarakan dalam Yohanes pasal 15 ayat 10 sampai 11 sebagai berikut. Jikalau kamu menuruti perintah-perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Ayat 11, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Memang hidup selaras dengan kehendak Tuhan artinya adalah hidup menuruti firman atau perintah-perintah Tuhan. Seperti yang Yesus utarakan di ayat 10. Itulah wujud dari tinggal di dalam kasihnya atau hidup mengasihi dia. Lebih jauh di ayat 11 Tuhan Yesus berkata, bila kita melakukan perintahnya, maka sukacitanya itu sukacita yang sejati akan tinggal di dalam hidup kita. Bukan itu saja, sukacita kita pun akan menjadi penuh. Dengan kata lain, kita tidak akan pernah kekurangan dengan sukacita. Sukacita yang sejati yang kita alami karena kita hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Dari apa yang telah kita telaah dan bahas pada hari ini, kita dapat mengambil kesimpulan apabila Tuhan Yesus menghendaki agar kita mengasihi Dia dengan segenap jiwa kita, yaitu lewat menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak-Nya, maka sesungguhnya hal tersebut adalah demi kebaikan kita, yaitu demi memulihkan hidup kita dan agar kita mengalami sukacita yang sejati. Untuk itu, saudara perlu senantiasa mengingat bahwasanya bila saudara dapat mengasihi Tuhan, hal tersebut adalah karena Tuhan terlebih dulu mengasihi saudara. Kesadaran akan kasih Tuhan ini harus kita pelihara secara terus-menerus.
Disinilah pentingnya mengucap syukur kepada Tuhan di setiap hari. Karena setiap kali kita mengucap syukur kepadanya, kita akan diingatkan tentang besarnya kasih Allah di dalam Yesus Kristus yang menjadi alasan bagi kita untuk mengucap syukur dan balik mengasihi Dia dengan segenap jiwa kita. Oleh karena itu, saya mengajak saudara untuk mengawali setiap hari dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Hal pertama yang perlu saudara lakukan di setiap pagi, yaitu ketika saudara bangun tidur, adalah bersyukur kepada Tuhan. Sebaliknya dari mengeluh dan menggerutu, mengucap syukurlah kepada Allah. Karena sesungguhnya ada banyak alasan bagi kita untuk bersyukur kepadanya. Ucapan syukur kepada Tuhan yang menolong saudara untuk semakin mengasihi Dia dengan segenap jiwa. Dan yang akan membuahkan kehidupan yang segar dalam kehidupan saudara. Mari sekarang kita berdoa dan bersyukur kepadanya. Ya Allah, kami sungguh bersyukur. Karena begitu besar kasih-Mu kepada kami. Kasih yang telah Engkau tunjukkan melalui mengorbankan diri-Mu dalam Yesus Kristus. Sampai mati di kayu salib. Ketika kami masih berdosa, ketika kami masih lemah, Engkau telah mati bagi kami. Sungguh besar kasih-Mu dan oleh karena itu kami bersyukur. Kami bersyukur untuk hidup yang Engkau berikan. Kami bersyukur untuk kesempatan mengenal Engkau. Menerima kasih-Mu, mengalami kasih-Mu dan balik mengasihi Engkau. Karena sesungguhnya Engkau layak dikasih dengan segenap jiwa kami. Dengan menyelaraskan pikiran, keinginan, kerinduan, kehendak kami dengan kehendak-Mu. Hidup dalam tuntunan-Mu. Oleh karena itu kami berdoa ya Tuhan. Tuntun kami hari demi hari dengan kebenaran firman-Mu. Karena kalau Tuhan yang menuntun Kau membimbing kami ke air yang tenang. Dan membawa kami di jalan yang benar. Tuhan Yesus, Gembala yang baik. Tuntun hidup kami hari demi hari. Sehingga hidup kami menyenangkan hati-Mu. Beri kesaksian yang baik di sekitar kami. Dan juga hidup kami akan memuliakan nama Tuhan. Saya berdoa ulurkan tangan kasih-Mu yang penuh dengan rahmat itu. Menyembuhkan, memulihkan, membuka jalan bagi setiap orang yang sedang mendengarkan uraian firman Tuhan ini. Memberikan penghiburan, keteguhan iman. Dengan pengharapan yang tidak akan mengecewakan dalam Tuhan Yesus. Karena kasih-Mu benar, kasih-Mu tidak terbatas, tidak pernah berubah. Itu sebabnya ada jaminan untuk harapan dalam Tuhan Yesus. Kepadamu dan dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin.
Berikut adalah beberapa informasi dan pengumuman penting dari gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan merancangkan yang terbaik bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa rancangan-Mu jauh lebih baik dari segalanya. Ajar dan tolong kami agar kami dapat mentaati tuntunan-Mu dan membuat keputusan berdasarkan firman Tuhan. Kami percaya ada pengharapan yang hidup di dalam Engkau. Setiap pergumulan dan permasalahan akan dapat kami lewati dengan berkemenangan di dalam iman. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap jemaat-Mu. Bagi yang sedang mengalami pergumulan dan kesulitan, Tuhan memberikan kekuatan dan jalan keluar. Bagi yang sedang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan yang sempurna. Bagi yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan memberikan pekerjaan yang tepat. Bagi yang sedang studi, Tuhan memberkati mereka dengan hikmat dan kepandaian, serta membuat mereka berhasil. Kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan dan selalu setia menyertai kami. Kami juga hendak mengucap syukur atas setiap persembahan yang akan dan sudah kami berikan. Tuhan memberkatinya untuk dipakai dalam pekerjaan Tuhan di gereja ini. Tuhan, kami serahkan setiap kehidupan jemaat-Mu ke dalam perlindungan tangan kuasa-Mu, dan biarlah kasih dari Bapa, kuasa dari Yesus Kristus, dan pimpinan Roh Kudus menyertai kita semua, dan memberikan masa depan yang penuh makna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.